Assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, di sini saya mau jawab satu pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar barusan aja ya. Karena ini saya lagi mancing teman-teman ya. Lagi mancing terus ya refreshing otak aja gitu teman-teman ya. Karena ini kegiatan saya kalau misalkan hari libur, entah hari libur hari Minggu, entah libur tanggal merah, pokoknya kalau nggak ada kegiatan di rumah ya, itu ya paling saya mancing gitu teman-teman. Kalau nggak ada kerjaan jadi bengkel dadakan ya paling saya mancing gitu teman-teman ya. Di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar itu tentang, Bang, pernah nggak sih ngalamin rambut rontok? Apakah penyebabnya dari asam lambung, anxiety, atau dari penyakit yang lain? Nah ya, berhubung saya mengalami saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety itu mengalami rambut rontok ya. Nah jadi pertanyaannya saya akan jawab. Nah ini saya akan bahas pengalaman pribadi saya gitu teman-teman. Nah jadi kalau untuk rambut rontok ya, itu sebenarnya ada dua penyebab teman-teman ya. Kalau menurut pengalaman saya, yang pertama itu dari sistem cerna kita ya, karena pencernaan kita itu sedang error ya, sedang terganggu. Jadi asupan nutrisi, vitamin, gizi gitu ya untuk rambut kita, untuk seluruh anggota tubuh kita itu tidak maksimal gitu kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kalian nih makan ya, makan itu yang banyak vitaminnya, yang banyak gizinya, tetapi kalau pencernaan kaliannya masih error, masih terganggu, ya itu bisa menyebabkan kebutuhan untuk tubuh kita itu terhambat gitu teman-teman, yang nggak maksimal kita dapat nutrisinya, nggak maksimal kita dapat gizinya gitu. Sedangkan kan untuk kulit, rambut dan segalanya sebenarnya untuk tubuh kita itu kan sebenarnya memerlukan vitamin, gizi, nutrisi gitu. Nah, jadi pencernaan kitanya sedang error, jadi kebutuhan untuk tubuh kita tidak terpenuhi dari vitaminnya, gizinya, nutrisinya gitu, teman-teman. Ya, jadi penyebabnya banyak ya. Jadi bukan penyebabnya, jadi dampaknya banyak gitu. Dampaknya jadi banyak ya. Salah satunya rambut kita yang rontok gitu. Itu pengalaman saya. Saya juga dulu rambut rontok, teman-temannya, rontok, patah-patah gitu ya. Sering banget, teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang ketika sudah membaik ya, pencernaannya sudah membaik gitu ya. Itu rambutnya kembali normal gitu teman-temannya. Jadi tumbuh adalah ada tumbuh-tumbuhnya. Tapi sebenarnya untuk tumbuh ini 50-50 ya teman-temannya, tergantung dari usianya juga gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk saya itu agak tumbuhlah sedikit-sedikit gitu teman-teman. Nah jadi yang kedua, yang tadi yang pertama itu kan dari pencernaan ya, yang kedua itu dari efek stres teman-teman ya. Jadi bukan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung aja sih teman sebenarnya gitu teman-teman, untuk rambut rontok gitu ya. Jadi misalkan kalian yang tidak terkena gangguan asam lambung, GERD juga, kalau misalkan kalian stresnya berlebihan, itu rambutnya rontok teman-teman ya, rontok terus patah-patah nih. Contohnya istri saya itu nggak punya gangguan GERD ya, yang nggak punya gangguan asam lambung, GERD, anxiety gitu, tapi dia itu sering stres ya. Stres mungkin karena ngurus rumah tangga, mungkin juga karena ngurus anak gitu ya teman-temannya. Jadi gitu teman-temannya. Terus juga ada teman saya juga ya, teman kerja gitu teman-teman, nggak punya asam lambung yang selalu kambuh gitu teman-teman, nggak seperti kaliannya orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu kan kambuhnya bukan kambuhnya, jadi sensasinya tiap hari gitu teman-teman. Sebenarnya untuk asam lambung kan rumahan, cuman kan untuk rumahan ini sensasinya hadirnya ataupun munculnya itu jarang-jarang gitu teman-teman ya, ketika masuk angin, nah itu kan asam lambung ya. Terus pilek, flu, nah itu asam lambung juga pasti terganggu gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu ya setiap hari, setiap jam, setiap detik kita itu merasakan sensasi-sensasi gitu teman-teman ya, bermacam-macam sensasi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Nah kenapa orang seperti teman saya ya terus rambutnya juga rontok, yaitu karena teman saya itu ada stres juga teman-temannya, banyak pikiran katanya. Gue pusing gitu kan. Jadi orang itu banyak stres, kesetresan itu banyak teman-temannya, entah jadi pemikiran tentang keluarga, entah dari pemikiran tentang ekonomi gitu, bisa aja gitu teman-temannya, entah pemikiran utang gitu kan, banyak gitu teman-temannya. Jadi banyak pemikiran itu banyak. Ketika banyak pemikiran, nah itu jadi stres tersendiri gitu. Nah sialnya bagi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu stresnya bukan karena mungkin hutang, bukan karena mungkin ekonomi, bukan hanya sekedar itu gitu teman-teman. Tetapi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu pemikiran, banyak pemikirannya, dan stresnya juga disebabkan bukan hanya tentang hal-hal
apa ya, kehidupan gitu teman-teman. Jadi bukan ekonomi, bukan hanya sekedar ekonomi, bukan hanya sekedar ya yang lain-lain gitu sewaktu sehat gitu ya, tetapi lebih cenderung memikirkan tentang sensasi, tentang penyakit, tentang penderitaan, tentang takut penyakit yang berbahaya, tentang takut cepat meninggal gitu teman-teman, cepat mati gitu, tapi mikirnya ke hal-hal negatif gitu teman-teman. Nah itu juga bisa menyebabkan rambut rontok karena itu menjadi stres teman-teman ya, stres tersendiri. Dan ketika kalian stres, banyak pikiran, ya udah jelas gitu teman-temannya, itu bisa menyebabkan rambut rontok parah gitu teman-temannya. Udah kita terkena gangguan sistem cerna ya, dari asam lambungnya itu pencernaan kita itu sedang terganggu, jadi asupan nutrisi, vitamin, gizi ya, terpenuhi gitu. Juga dari efek stres gitu teman-temannya. Jadi kita itu stres, memikirkan sensasi, penyakit, takut mati, takut apa ya, takut hal-hal menakutkan lah gitu teman-temannya. Ya contohnya kalau misalkan kalian tidak takut, ya kalian nggak akan kecemasan gitu teman-temannya, nggak ada mengalami kecemasan, nggak mengalami was-was gitu teman-temannya. Itu berarti kalian itu ada stres gitu teman-temannya. Dan ketika kalian stres, ya itu bisa menyebabkan rambut rontok parah gitu teman-teman. Ini salah satunya, ini teman saya tuh rambutnya udah ubanan, terus juga agak botak sedikit gitu teman-temannya. Nah itu, ini dia juga stres teman-temannya. Tapi beda lagi ya, orang yang normal, yang tidak terkena gangguan anxiety psychosomatic disorder, stresnya itu bukan memikirkan tentang penyakit, tentang sensasi, tentang takut mati, tentang penderitaan, bukan memikirkan seperti itu. Jadi memikirkan apa bang? Stresnya kalau orang yang normal, kita ekonomi ya, nggak punya pikiran, apalagi yang nggak punya pikiran. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi orang yang normal, yang tidak terkena gangguan anxiety itu, ya stresnya bukan memikirkan penyakit ya, tapi memikirkan tentang kehidupan, ekonomi mungkin teman-temannya, hutang juga bisa jadi gitu teman-teman. Jadi itu aja ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami rambutnya rontok parah, ya nggak usah khawatir teman-teman ya. Kalau misalkan penyebabnya dari pencernaan, ya kalian belum membaik, ya kalian tangani pencernaannya, jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, perbanyak makanan-makanan yang bervitamin, yang bergizi, yang bernutrisi gitu teman-teman, seperti daging-daging ayam, ikan-ikanan, terus sayur-sayuran. Ya kan kemarin saya sering upload sayur-sayuran yang sangat membantu pemulihan gangguan asam lambung good anxiety psychosomatic. Saya kemarin kan sudah upload tuh teman-temannya, silakan kalian cek aja video-video saya yang kemarin. Terus juga jaga stresnya teman-temannya, jadi cukupi tidur malamnya. Terus juga ya jangan bergadang, intinya teman-temannya, jaga pola pikirnya, jangan terlalu stres. Kalau misalkan kalian sudah dicek oleh dokter itu hanya gangguan asam lambung ataupun GERD ataupun dispepsia ataupun gastritis, ya udah jangan terlalu dicemaskan teman-temannya. Itu hanya gangguan dampak-dampak dari asam lambung, itu tingkatan-tingkatan dari gangguan asam lambung gitu. Gangguan asam lambung kalau misalkan cuma mual muntah, itu kan yang level awal gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan sudah naik ke gastritis, naik ke dispepsia, naik ke GERD, nah jadi sensasinya tambah banyak gitu teman-teman. Jadi ya itu cuma penyebabnya dari asam lambung aja gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan asam lambungnya stabil normal, ya yang sensasi seperti GERD, gastritis, dispepsia itu hilang perlahan teman-temannya. Dan ya insya Allah kalian juga anxiety psikosomatiknya juga harus bisa ditangani dengan menjaga pola pikirnya. Jangan mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu teman-temannya. Kalian yakin saja kalau hanya didiagnosa asam lambung, GERD, dispepsia, gastritis, ya udah jangan terlalu dipikirkan berlebihan, jangan terlalu stres. Itu hanya tingkatan dari asam lambung gitu teman-teman. Jangan selalu berpikir wah penyakit berbahaya, wah jangan-jangan mau mati gitu ya teman-teman. Jangan selalu berpikir seperti itu. Kalau kalian terus berpikir seperti itu, nanti anxiety kalian itu makin parah dan kecemasan kalian itu makin parah, dan alhasil ya kalian jadi lama sembuhnya. Karena stres itu bisa mempengaruhi juga asam lambung. Jadi cuma membentuk lingkaran gitu-gitu aja gitu teman-teman. Jadi kalian harus bisa memutus lingkaran itu. Seringlah lakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan, walaupun memang di awal-awal tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, tetapi kalian harus mencoba latihan terus menerus dan dengan konsisten gitu teman-teman. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk pembahasan rambut rontok parah ya teman-teman. Jadi penyebabnya itu ada dua. Yang pertama dari ketawa penyebabnya ada dua. Yang pertama dari sistem cerna ya teman-temannya, mungkin asam lambung kalian itu masih parah ya, mungkin kebutuhan untuk tubuh kalian itu belum terpenuhi gitu ya, dari makanannya gitu ya. Jadi makanya dari cukupi aja makan yang bergizi gitu teman-teman. Terus yang kedua dari efek stres gitu. Ini bergizi juga, ini bervitamin, ini jambu biji teman-teman. Tapi buat kalian yang asam lambungnya masih tinggi, jangan makan jambu biji. Oke, itu aja ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.